Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delia Tahuna, NIM 1120230001. Nah, di sini saya akan membahas tentang menghitung besar sampel size. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama menghitung besar sampel. Menetapkan besarnya atau jumlahnya sampel suatu penelitian tergantung pada dua hal, yaitu pertama adanya sumber-sumber yang dapat digunakan untuk menentukan batas maksimal dan besarnya sampel. Kedua, kebutuhan dari rencana analisis yang menentukan batas maksimal dari besarnya sampel. Nah, untuk menghitung yang besarnya sampel, sampel yang dibutuhkan bagi ketetapan dalam menentukan perkiraan atau estimasi proporsi, kita perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang antara lain. Yang pertama, berapa angka perkiraan yang masuk akal dan proporsi yang akan diukur? Kedua, berapa tingkat kepercayaan yang diinginkan dalam penelitian tersebut? Atau berapa jauh penyimpanan estimasi sampel dari proporsi sebenarnya dalam keseluruhan proporsi? Nah, rumus sampel. Penentuan besar sampel penelitian bergantung pada desain dan jenis data yang digunakan. Salah satu metode yang dapat dipakai adalah rumus Wibisono, terutama jika populasi sangat besar atau tidak diketahui secara pasti. Dalam kondisi ini, standar deviasi diasumsikan sebesar 0,25 dengan tingkat presisi 5% dan tingkat kepercayaan 95%, atau nilai Z sama dengan 1,96, sehingga rumus Wibisono digunakan untuk menghitung ukuran sampel penelitian. Nah, yang kedua, penelitian cross-seksional. Jumlah sampel untuk studi cross-seksional dalam penelitian ini dihitung menggunakan teknik cluster random sampling. Teknik ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok individu atau cluster. Nah, di sini ada rumusnya dapat dilihat N sama dengan Z pangkat 2P dalam kurung 1 dikurang P N per D2 di dalam kurung N dikurang 1 ditambah Z2 P dalam kurung 1 dikurang P. Yang ketiga, rumus case control. Nah, rumus case control ini digunakan untuk menentukan besarnya sampel pada penelitian dengan ukuran proporsi, khususnya untuk kelompok kasus dan kontrol. Jumlah sampel tidak harus sama 1:1, tetapi dapat dibuat perbandingan seperti 1:2 atau 1:3 untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian. Rumus case control dapat dilihat. Yang keempat, rumus sampel. Rumus Short ini digunakan untuk menentukan besarnya sampel minimal pada kelompok terpapar dan tidak terpapar. Jika menggunakan data proporsi P0 adalah proporsi kejadian pada kelompok tidak terpapar dan P1 pada kelompok terpapar. P1 sama dengan P0 dikali Rn. Jika data berbentuk kontinu, penentuan sampel didasarkan pada nilai rata-rata variabel yang diteliti. Nah, dapat dilihat di mana ada di sini rumusnya. Yang kelima, rumus Lemsong. Penelitian yang menggunakan rumus de Lemsong karena populasi yang dituju sangat besar dan jumlah dapat berubah-ubah. Nah, rumus yang dapat digunakan N sama dengan Z2 kali P dikali P1 dikurang P per D2. Dan yang keenam, rumus Kreyszig dan Morgan. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili populasi yang sedang diteliti. Penentuan besar sampel menggunakan tabel. Jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi oleh Kreyszig dan Morgan, sehingga ditentukan jumlah sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel. Nah, rumus yang digunakan di sini adalah N sama dengan X2 dikali N dikali P dalam kurung 1 per 1 dikurang P per N dikurang 1 dikali D2 ditambah X2 dikali P dikali 1 per 2, di mana keterangannya itu adalah N adalah ukuran sampel, N besar adalah ukuran populasi, X2 adalah nilai chi-square, D adalah galar pendugaan, P adalah proporsi populasi. Nah, di sini saya akan memberikan soal, di mana yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan pengetahuan gizi dengan status gizi pada populasi yang sangat besar dan tidak diketahui jumlahnya. Ia menggunakan tingkat kepercayaan 95%, di mana Z sama dengan 1,906, standar deviasi alfa sama dengan 0,25, dan tingkat kesalahan dia adalah dengan 0,05. Berapakah besar sampel minimal yang dibutuhkan?
Si jawabannya A sama dengan 80, B 96, C 100, D 120. Jawabannya adalah C karena yang digunakan di sini rumus Webisono. Nah, N sama dengan Z dikali alfa D1. Tadi kan 196 adalah nilai Z-nya dikali 0,25 per kuadrat dikurang 25, jadi hasilnya 100. Soal yang kedua, sebuah penelitian case control ingin meneliti hubungan pola makan dengan kejadian hipertensi. Penelitian menentukan jumlah sampel kasus sebanyak 50 orang dengan perbandingan 1:2 antara kasus dan kontrol. Berapakah jumlah sampel kontrol yang diperlukan? A 50, B 75, C 100, D 150. Jawabannya adalah C karena perbandingan kasus kontrol 1:2. Jika kasus 50, maka kontrol sama dengan 2 dikali 50, hasilnya 100. Dalam penelitian Soal yang ketiga, dalam penelitian Charles diketahui proporsi kejadian penyakit pada kelompok tidak terpapar P0 sama dengan 0,1 dan relatif Freeset LL sama dengan 2. Berapakah proporsi terpapar P1? A sama dengan 0,1, B 0,2, C 0,3, D 0,5. Jawabannya adalah B, yaitu 0,2. Pembahasannya ya, rumus yang digunakan tadi Charles, di mana tadi rumusnya P1 sama dengan P0 sama dengan RR. Nah, P1 0,1 dikali 2 hasilnya 0,2. Jadi jawabannya adalah B 0,2. Sekian dari hasil pemaparan saya pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Bye.